sempat trending pada awal tahun ini. Saat viralnya, permainan ini hampir dilakukan oleh semua YouTuber dunia dan sempat masuk ke dalam daftar Most Amazing Top 10 YouTuber Videos beberapa bulan yang lalu. Walaupun permainan ini hanya memerlukan sebuah mancis dan almari, namun akibat dari permainan ini sangat besar. Sosok yang akan pemain itu undang ke dalam almari bukanlah sembarang makhluk. Malam Samar Official. Seperti yang kita sudah ketahui, di dunia ini banyak sekali jenis-jenis permainan, mulai dari beberapa yang ditujukan untuk anak-anak sampai orang dewasa. Kadangkala fungsi permainan adalah untuk meringankan beban pikiran. Namun, apa yang akan terjadi sekiranya permainan yang kamu mainkan boleh meragut nyawa? Seperti senarai permainan-permainan yang menyeramkan kali ini, percaya atau tidak, sudah banyak keterangan masyarakat dunia yang melaporkan kejadian-kejadian tragis kerana permainan-permainan ini. Peraturan permainannya melibatkan hal-hal yang mistik, jadi kami sangat sarankan agar kamu tidak mencoba permainan ini. Bloody Mary. Cerita seram permainan Bloody Mary sudah ada sejak zaman dahulu lagi. Berbeza dengan ritual yang dijalankan sekarang, orang-orang zaman dahulu tidak menatap cermin dalam ruangan gelap untuk mendatangkan hantu Bloody Mary. Malahan, ritual ini dilakukan oleh para wanita bujang yang ingin mengetahui wajah calon suami mereka di masa hadapan. Wanita tersebut diharuskan berjalan mundur ke arah tangga sambil memegang lilin dan memasuki ruangan gelap dengan kaca berukuran sekujur tubuh. Apabila ia melihat wajah seorang lelaki, maka itulah calon suami di masa hadapan. Namun, apabila gadis tersebut melihat bayangan tengkorak, maka ia akan mati sebelum sampai masa untuk menikah. Permainan Bloody Mary dipraktikkan sebagai tantangan di kalangan anak-anak muda pada zaman sekarang, terutamanya di dunia barat. Mereka akan mengunci diri sendiri di kamar mandi yang gelap, kemudian menyeru kata Bloody Mary sebanyak 3 kali. Apabila berhasil, sebuah sosok wanita dengan wajah yang hancur akan keluar dari kaca dan menghantui si penantang sehingga pagi. Seperti yang dilaporkan di dalam sebuah majalah Inggris, The Sun, seorang ibu berasal daripada Essex pernah mengaku kehilangan anak laki-lakinya kerana permainan Bloody Mary ini. Sang anak yang ditantang oleh ketiga temannya meninggal dengan luka cakaran di leher dan perut, dan kondisi kedua biji mata yang sudah dicabut dari tengkoraknya. Setelah mendengar cerita ini, adakah kamu masih mahu bermain permainan Bloody Mary? The Midnight Man. Untuk kamu yang suka dengan cerita horor, mesti sudah pernah mendengar mitos tentang The Midnight Man. The Midnight Man ini adalah sebuah permainan yang seperti namanya, dimainkan di saat tengah malam untuk mengundang sesosok hantu lelaki ke dalam rumah. Hantu lelaki ini dikenali sebagai sosok yang berbadan merah dan kadangkala hitam, tinggi dan bengis. Banyak sekali cerita seram yang berasal dari beberapa anak-anak yang mencoba permainan ini. Semua orang yang memanggilnya tidak akan selamat sampai matahari terbit, dan walaupun mereka akan dihantui seumur hidup. Permainan The Midnight Man berasal dari ritual pagan pada zaman dahulu. Orang-orang dengan kepercayaan paganisme menggunakan ritual ini sebagai hukuman untuk para kriminal yang melanggar aturan para dewa. Permainan ini sebenarnya cukup sederhana, tetapi peraturannya yang sangat rumit. Orang-orang yang terlibat harus meneteskan darahnya pada selembar kertas yang sudah diisi dengan nama semua anggota yang terlibat. Kamu akan berdiam di ruangan tersebut hanya dengan ditemani oleh beberapa batang lilin saja. Dari jam 12 tengah malam sehingga jam menunjukkan jam 3 pagi. Mulai jam 2 pagi,
kamu akan mulai merasakan hal-hal janggal seperti bisikan-bisikan untuk membunuh sesama sendiri, benda yang bergerak dengan sendiri, atau sosok Midnight Man yang muncul dengan tiba-tiba. Jailangkung. Di Indonesia, Jailangkung bukanlah satu permainan yang asing bagi orang-orang di sana. Permainan Jailangkung sudah melahirkan banyak sekali cerita-cerita seram di Indonesia. Untuk kamu yang belum tahu, Jailangkung adalah permainan tradisional yang melibatkan ritual supernatural yang kononnya dibawa oleh para leluhur bangsa Tionghoa. Permainan ini melibatkan sebuah boneka yang diperbuat daripada tongkat kayu, serabut, dan tempurung kelapa tua yang dibuat sedemikian mungkin sehingga mirip dengan seorang manusia. Boneka tersebut akan digunakan sebagai media untuk makhluk halus berkomunikasi dengan yang memainkannya. Permainan Jailangkung ini sangat sederhana. Hanya perlu memanggil roh ke dalam boneka kayu dengan jampi-jampi tertentu. Kamu akan menyebut mantra tersebut sambil duduk mengelilingi dan memegang boneka dalam waktu yang sama. Pemain harus menunggu sehingga ada gerakan daripada boneka tersebut. Kononnya, roh yang memasuki boneka Jailangkung dapat menunjukkan peristiwa-peristiwa di masa hadapan jika kamu bertanya dengan sopan. Namun apabila kamu melontarkan soalan yang tidak tentu dan tidak sopan, nyawa orang-orang yang berani memanggil makhluk halus ke dalam boneka Jailangkung ini boleh terancam. Kamu akan dihantui untuk selamanya. Kadangkala boleh berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Petak umpet. Permainan menyeramkan yang satu ini memiliki sejarah yang sangat gelap. Permainan ini berasal dari negara Jepun. Ia bersangkutan dengan cerita seram rakyat Jepun yang berkeinginan untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Ilmu yang dianut bernama necromancy. Ilmu tersebut merupakan jenis ilmu hitam yang paling dahsyat, yang dapat meragut nyawa tidak hanya orang yang melakukannya, namun sampai teman-teman dan kerabat-kerabat terdekat juga. Dalam permainan petak umpet ini, kamu akan memanggil arwah orang yang sudah meninggal dan memasukkannya ke dalam boneka Jepun. Permainan ini dilakukan untuk berkomunikasi dengan alam lain atas nama rindu pada zaman dahulu. Namun sekarang kebanyakan orang, terutamanya remaja, melakukannya hanya untuk alasan bersuka-suka tanpa mengetahui akibat yang akan mereka hadap. Sesiapa yang berani melakukan ini tanpa mengenal risiko permainannya boleh berakhir cacat atau meninggal dunia tanpa sebab. Saat permainan sedang berlangsung, boneka akan disimpan di dalam bilik mandi dengan keadaan rumah yang gelap. Tidak ada satu benda elektronik yang menyala. Pemain akan mulai bersembunyi sehingga jam menunjukkan pukul 3 pagi dan menunggu sehingga boneka berisi roh jahat tersebut menemukan pemain. Apabila jarum panjang pada jam dinding melewati angka 4, pemain dibenarkan untuk hidup, tetapi jika tidak, permainan terakhir merupakan permainan yang paling mudah di antara senarai sebelumnya. Permainan terakhir ini merupakan permainan yang sangat mudah di antara permainan-permainan yang lain, karena permainan ini hanya memerlukan sebuah mancis, almari, dan keberanian seorang pemain itu. Permainan menyeramkan ini sempat trending pada awal tahun ini. Saat viralnya, permainan ini hampir dilakukan oleh semua YouTuber dunia dan sempat masuk ke dalam daftar Most Amazing Top 10 YouTuber Videos beberapa bulan yang lalu. Walaupun permainan ini hanya memerlukan sebuah mancis dan almari, namun akibat dari permainan ini sangat besar. Sosok yang akan pemain itu undang ke dalam almari bukanlah sembarang makhluk, namun makhluk yang dijemput ke dalam almari adalah iblis. Dan dikatakan bahwa iblis ini akan membawa pemain tersebut terus ke neraka. Itulah mengapa semua orang yang akan memainkan permainan ini selalunya dinasihatkan agar mengikut peraturannya, karena mereka harus bermain setepat yang mungkin jika tidak mau dibawa langsung ke neraka oleh sosok iblis tersebut. Malam Sang